Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi majma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pada kali ini kami akan menjelaskan sebuah PowerPoint yang diberikan oleh Bapak dosen atas nama Muhammad Nurul Fahmi MPD pada mata kuliah hak dan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, tugas ini kami buat atau video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah tersebut. Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint tersebut dan yang berjudul hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jadi perlu diketahui bahwa ini adalah nama-nama dari kelompok 4, yaitu pertama Habibul Waton, terus Dewi Arinda Maulia, Wahyu Ardika, dan Rizka Maulia Apriandari. Nah, itu nama-nama kelompok 4 yang bakal mempresentasikan PowerPoint yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yakni ini adalah materi-materi yang akan disampaikan oleh kami dari kelompok 4. Yang pertama yaitu masalah pengertian hak dan kewajiban, kemudian prinsip keseimbangan, pelaksanaan hak dan kewajiban, pasal dalam Undang-Undang 1945 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, kemudian berdasarkan Pancasila dan Konstitusi, dan tantangan dan upaya yang bisa kita lakukan sebagai warga negara. Itu adalah materi-materi yang bakal kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita bakal masuk ke dalam pengertian hak. Namun sebelum kita masuk ke dalam pengertian hak dan kewajiban warga negara, perlu kita mengetahui bahwa apa sih itu warga negara dan siapa sih yang dimaksud dengan warga negara tersebut. Nah, jadi warga negara itu merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur suatu negara tersebut. Nah, yang dimana AS Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk suatu negara tersebut. Secara singkat, Cornato S juga mendefinisikan bahwa warga negara sebagai anggota negara, sebagai warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara tersebut. Nah, mereka memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan pada pasal 26 yang dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara tersebut. Nah, itu adalah yang termasuk daripada warga negara. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pengertian daripada hak. Nah, yang dimana hak adalah segala sesuatu yang dimiliki individu sebagai pemberian atau jaminan dari hukum, masyarakat atau negara yang dapat dinikmati tanpa mengganggu hak orang lain. Nah, yang dimana contohnya yaitu hak mendapatkan pendidikan. Jadi semua warga negara khususnya yang ada di Indonesia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik itu pendidikan yang layak, pendidikan yang maju, pendidikan yang tinggi, kita berhak untuk mendapatkannya sebagai warga negara. Nah, kemudian contohnya itu hak atas perlindungan hidup, kemudian hak untuk hidup di negara tersebut. Namun nanti bakal dijelaskan pada materi selanjutnya yaitu hak-hak tersebut. Kemudian kita lanjut. Pengertian hak juga yakni hak warga negara adalah segala sesuatu yang melekat pada diri warga negara
sebagai anggota dari suatu negara, dan negara wajib untuk menjamin pemenuhan daripada warga negara tersebut. Hak ini mencakup hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian hak untuk memeluk agama dan beribadah dan sebagainya. Masih banyak sekali bentuk-bentuk atau contoh-contoh hak yang perlu kita dapatkan sebagai warga negara. Kemudian selanjutnya kita masuk ke selanjutnya itu pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh individu sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara. Nah, contohnya yaitu membayar pajak. Nah, kita sebagai warga negara yang tinggal di negara tersebut, khususnya kita yang ada di Indonesia, kita wajib untuk membayar pajak, baik itu membayar pajak mobil, pajak tanah, pajak bangunan, dan sebagainya. Kita wajib untuk membayar pajak tersebut. Selanjutnya yaitu contohnya menjaga lingkungan. Nah, kita sebagai warga negara, kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar contohnya misal tetap bersih, tetap aman, dan sebagainya. Kita wajib untuk menjaga lingkungan tersebut. Dan selanjutnya kita mematuhi hukum. Nah, kita sebagai warga negara juga wajib untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Aturan-aturan yang sudah dibuat, hukum-hukum yang telah ditetapkan, kita wajib untuk mematuhinya. Nah, nanti adapun hubungan antara hak dan kewajiban ini, yaitu hubungan hak dan kewajiban adalah yaitu adapun hubungan hak dan kewajiban itu adalah warga negara hak dan kewajiban warga negara itu saling berkaitan dan memiliki hubungan timbal balik. Nah, pemenuhan hak warga negara tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kewajiban warga negara. Nah, negara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak warga negara. Namun warga negara juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan dan menjaga keutuhan negara tersebut. Nah, jadi hak dan kewajiban di sini dua aspek penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang akan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Nah, itu hubungan daripada hak dan kewajiban berwarga negara. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, adapun prinsip keseimbangan. Nah, materi selanjutnya itu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban merupakan salah satu landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip ini menekankan bahwa seseorang tidak hanya memiliki hak, tetapi juga harus melaksanakan kewajibannya secara seimbang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa hak dan kewajiban ini adalah harus seimbang. Tidak boleh dia hak dikerjakan tetapi kewajibannya itu tidak dipenuhi. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban. Yaitu pelaksananya itu hak. Hak kita untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang layak, pendidikan yang maju. Baik pendidikan itu dari segi kita mendapatkan fasilitasnya maupun pembelajarannya, maupun dari segi teknologinya. Kita perlu untuk mendapatkan pendidikan yang sangat layak supaya kita juga sebagai mahasiswa ataupun anak-anak yang berpendidikan yang mau menempuh pendidikannya bisa menikmati fasilitas dan bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari segi sarana dan prasarana dan sebagainya. Kemudian adapun kewajiban kita yaitu misalnya sebagai mahasiswa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita belajar dengan benar-benar, kita belajar dengan giat dan semangat sehingga kita bisa mencapai tujuan maupun cita-cita yang kita inginkan. Karena
hak sudah kita dapatkan, maka kewajiban itu perlu untuk kita jalankan. Nah, yang selanjutnya itu hak kebebasan berpendapat. Jadi kita di dalam berwarga negara, kita itu berhak untuk berpendapat. Nah, berpendapat dari untuk apa isi pikiran kita, berpendapat untuk mengoreksi dan sebagainya, itu bebas, ataupun kita berhak untuk mengeluarkan apa isi hati kita. Nah, jangan sampai nanti ada ketakutan dan sebagainya. Itu memang hak dari kita sendiri untuk berpendapat. Kita mau mengkritik, kita mau ngomongin seorang, itu hak kita sendiri. Kemudian kewajiban kita itu tidak menyebarkan berita bohong. Nah, jadi sebagai warga negara jangan sampai menyebarkan berita bohong. Nah, ini berita hoak-hoak yang dipiralkan, itu tidak boleh di dalam berwarga negara. Di dalam kita berwarga negara, kita juga diatur, kita juga dibatasi. Nah, jangan sampai menyebarkan berita-berita bohong yang menyebabkan kerusakan. Nah, ketika kita bebas berpendapat, kita harus berpendapat sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita keluar daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian selanjutnya yaitu hak perlindungan hukum. Jadi kita semua yang berwarga negara, khususnya kita yang ada di Indonesia ini, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kita berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Polri, perlindungan dari negara dan sebagainya. Kita berhak sekali untuk mendapatkan itu. Dan di samping itu kita juga berkewajiban mematuhi hukum yang berlaku. Jadi kita sudah jangan nanti kita sudah mendapatkan hukum, akan tetapi kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku kita tidak jalankan. Kita melawan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara, kita melawan hukum-hukum yang sudah dibuat oleh negara, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu nanti pelaksanaan hak dan kewajiban yang perlu kita ketahui sebagai mahasiswa khususnya. Nah, itu mungkin yang bisa kami jelaskan dari kami pribadi, dari pemateri pertama itu tadi masalah pengertian hak, pengertian kewajiban, pengertian warga negara, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban berwarga negara tersebut. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami nantinya. Selanjutnya kami persilahkan. Baiklah, kami akan melanjutkan materi berikutnya tentang pasal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak dan kewajiban. Hak warga negara dalam pasal 28C termuat dalam 2 ayat. Dan ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Adapun ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Adapun pasal 28D, hak warga negara dalam pasal 28D termuat dalam 4 ayat. Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama. 28C yang hak warga negara dalam pasal 28C termuat dalam 2 ayat. Dan ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Adapun ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Adapun pasal 28D, hak warga negara dalam pasal 28D termuat dalam 4 ayat. Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta
Dan ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan bekerja. Adapun ayat 3 menjamin hak yang sama dalam ikut serta dalam pemerintahan, sedangkan ayat 4 menjamin hak atas status kewarganegaraan. Lanjut ke pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya membela negara. Bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Itulah penjelasan tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Berikut ini contoh-contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan Pancasila. Yang pertama yaitu berdasarkan sila yang pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih. Yang ketiga, wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan. Yang keempat, wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah. Dan yang terakhir, wajib menghormati kepercayaan agama lain. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan sila yang kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Yang kedua, berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Yang ketiga, wajib bersikap adil dan membela kebenaran. Yang terakhir, wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tanggang rasa. Baiklah, sila selanjutnya yaitu berdasarkan sila yang ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berhak ikut serta dalam bela negara. Yang kedua, berhak untuk menjadi abdi negara. Yang ketiga, wajib memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Dan sila yang terakhir yaitu berdasarkan sila yang kelima. Yang selanjutnya berdasarkan sila yang keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berhak mengeluarkan pendapat. Yang kedua, berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat. Yang ketiga, wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Dan selanjutnya, wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Dan yang terakhir, berdasarkan sila yang kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah. Yang kedua, berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Yang ketiga, wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Dan yang terakhir, wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, selanjutnya
kami akan menjelaskan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang hak dan kewajiban berdasarkan konstitusi. Setiap warga negara memiliki hak, bahkan semenjak lahir warga yang dimiliki oleh warga negara semenjak lahir disebut dengan hak dasar atau hak asasi manusia. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat diambil oleh pihak manapun. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat dalam hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia keseimbangan dalam adanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi maksudnya adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, HAM tidak mungkin terlaksanakan dalam tegakkan. Secara umum, hak manusia negara Indonesia dalam konstitusi adalah sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik, hak menghargai kepribadiannya, hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan, hak memiliki benda dalam cara yang sah, hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan, hak untuk memilih dan memeluk agama, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, hak untuk mengadakan rapat dan rapat, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk berdagang, hak untuk turut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakat masing-masing, hak untuk menikmati kesenian, hak untuk turut serta memajukan keilmuan. Adapun kewajiban warga negara Indonesia secara umum adalah sebagai berikut. 1. Menaati hukum dan pemerintahan. 2. Menghormati HAM orang lain. 3. Tunduk kepada undang-undang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang tantangan hak dan kewajiban. Pertama yaitu tentang ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pendapatan, kekayaan, akses ke sumber daya, dan kesempatan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, tentang kurangnya kesadaran dalam hak dan kewajiban. Kurangnya kesadaran dalam hak dan kewajiban dapat menjadi masalah serius dalam masyarakat. Kesadaran yang rendah tentang hak dan kewajiban dapat menyebabkan berbagai masalah. Yang selanjutnya yaitu tentang lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum dalam hak dan kewajiban dapat terjadi ketika lembaga penegakan hukum tidak menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurangnya akses terhadap informasi. Kurangnya akses terhadap informasi dapat menjadi hambatan bagi individu atau masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan memahami hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya tentang upaya mengatasi tantangan. Upaya mengatasi tantangan memiliki beberapa. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi tantangan, yaitu meningkatkan kesadaran melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, menjamin pemerataan akses hak dasar di seluruh Indonesia. Yang terakhir yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak dan kewajiban. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya menutup
saya akan membacakan kesimpulan tentang materi kita ini, yaitu hak dan kewajiban warga negara harus dijalankan seimbang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak seperti pendidikan dan perlindungan hukum, serta menetapkan kewajiban seperti mematuhi hukum dan membela negara. Dengan keseimbangan ini, tantangan seperti ketimpangan akses dapat diatasi, mendukung keadilan dan kesejahteraan bersama. Baiklah, kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau salah dari materi kami ini. Silahkan diluruskan dengan cara komen video kami. Dan sebelum kami menutup, kami mohon maaf kepada Bapak dosen apabila materi kami kurang memuaskan. Mungkin hanya itu dari kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.